Ya Allah, panjangkan umur semua orang yang menonton video ini. Angkatlah penyakit bagi yang subscribe, dan luaskan rezeki setiap yang like serta share video ini. Semoga rezeki mengalir luas sampai 7 turunan ke anak cucu, dan setiap doa serta kebaikan membawa berkah untuk kita semua. Hadirin jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah. Allah telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta melimpahkan nikmat sehat walafiat di bulan Sya'ban. Semoga umur kita panjang sampai Ramadan. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu-waktu kita mulai dari menit, detik, jam, hari, 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 1 abad, 1 milenium, ini hakikatnya yang menciptakan waktu kita adalah Allah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seyogyanya, sepantasnya, bahkan sewajibnya kita menata waktu kita sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam agama Allah. Waktu masih di kandungan, Masya Allah, sudah diajari dalam sebuah hadis. Kalau orang di kandungan, bayi yang masih di kandungan, umur 4 bulan akan ditiupkan roh. Di situ akan ditentukan asyaqiyun am sa'idun, apakah si jabang bayi itu kalau lahir jadi orang yang celaka atau orang yang bahagia. Maka para alim ulama mengajarkan kepada kita agar anak yang ada di dalam perut kandungan sang ibu usia 4 bulan ketika lahir nanti dijadikan orang yang bahagia. Maka dibacakan Al-Quran, dibacakan surah-surah tertentu, sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, dengan harapan bayi begitu lahir, takdir yang Allah tentukan untuknya adalah baik-baik semua. Bahkan ketika sudah lahir, apa ini yang diperintahkan Allah dalam agama Islam bagi bayi yang baru lahir? Dikenalkan dengan asma Allah, dikenalkan dengan nama Allah, diazankan di telinga kanan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai diulang 4 kali. Kemudian dikomahkan di telinga kiri. Nah, inilah hadirin yang mulia, menunjukkan pentingnya bagaimana waktu umur yang Allah sudah berikan kepada kita semua. Ini kita tata serapi mungkin, setertib mungkin, sesuai ajaran syariat agamanya Allah. Insya Allah kita niatkan. Maka hadirin yang mulia, pelajaran yang paling penting diantaranya adalah begitu bayi dilahirkan, didengungkan di telinga kanannya, telinga kirinya lafaz Allah. Ini maksudnya bagaimana bayi yang baru lahir kita ajari untuk mengenal keyakinan yang sahih terhadap kalimat La ilaha illallah. Begitu hadirin yang mulia. Bahkan di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, mengenalkan bayi itu bukan hanya ketika lahir, masih di perut saja sudah diniatkan untuk agama Allah. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ketika berkata istrinya Sayyidina Imran, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku nazar bayi yang di dalam perutku
muharrar, diniatkan adalah bebas dari tujuan-tujuan duniawi. Diniatkan, dibebaskan dari tujuan-tujuan yang tidak baik, murni tujuannya untuk berkhidmat agama Allah, berkhidmat terhadap keyakinan yang sahih, kalimat la ilaha illallah. Nah, ini hadirin yang mulia. Muharrar itu maknanya seperti itu. Nah, guru kita kan namanya Syekh Ubaidillah Al-Ahrar. Ahrar itu diantara maknanya adalah bebas dari tujuan-tujuan duniawi. Insya Allah kita lihat juga, insya Allah ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, bayi yang baru lahir diajari dalam agama Islam, dikenalkan asma Allah, nama-nama Allah. Bahkan bayi berkembang, sudah mulai ya, tampak dewasa, umur 7 tahun, juga diajari supaya mengenal agama Allah. Adibu auladakum bisalasi khisal. Ajarkanlah anak-anak kalian dengan 3 perkara. Hubbi nabiyikum, cinta kepada Nabi. Nah, jadi setelah diajari yakin terhadap kalimat la ilaha illallah, lanjutannya adalah diajari untuk cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah, kita kenalkan namanya baginda Nabi Muhammad. Cinta kepada Rasulullah, kita kenalkan sifat-sifatnya baginda Nabi Muhammad. Cinta kepada Rasulullah, anak-anak kita kenalkan dengan keluarganya Nabi. Jangan sampai anak kita lebih kenal keluarganya orang-orang ahli dunia, bahkan orang kafir yang gak iman kepada Allah, melebihi kenalnya anak kita kepada keluarganya baginda Nabi. Maka hadirin yang mulia, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, ini 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena apa hadirin yang mulia? Orang itu imannya dihitung tidak sempurna bila mana Allah dan Rasulnya belum ia cintai melebihi selain keduanya. La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga Allah dan Rasulnya lebih ia cintai, lebih ia idolakan melebihi selain keduanya. Maka kita perlu latihan terus, tambah hari kita tambah cinta kepada Allah, tambah hari kita tambah cinta kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW. Cinta kepada Allah kita dapatkan dengan cara mempelajari sifat-sifat Allah. Allah wujud, qidam, baqa, sudah diajari dalam kitab Aqidatul Awam. Cinta kepada Allah kita dapatkan dengan cara apa hadirin yang mulia? Hari-hari kita bicarakan keagungan Allah. Bangun tidur kita tanamkan, alhamdulillah aku bisa bangun dari tidurku, bisa hidup lagi dari mati yang sementara. Yang membangunkan, yang menghidupkan adalah Allah. Ya, bisa berjalan menuju masjid, kita merasa langkah kaki kita yang menggerakkan adalah Allah. Habis sampai di masjid bisa mengerjakan sholat dengan khusyuk, dengan khudu', yang menolong juga hanyalah Allah. Habis sholat fardu bisa mengerjakan sholat ba'diyah, sholat awabin, yang memberikan petunjuk dan hidayah ke dalam hati sehingga kita menyempurnakan amal-amal sholat dengan sholat-sholat rawatib juga hanyalah Allah.
Bahkan habis sholat sunnah kita bisa duduk di majelis ilmu yang menggerakkan kaki kita, yang mendudukkan kita juga hanyalah Allah. Bahkan dalam majelis ilmu bisa dengar, bisa melek, tawajuh mendengarkan majelis ilmu yang ada, yang nolong juga Allah. La ilaha illallah. Nah, ini hadirin yang mulia. Jadi terus kita usaha, nggak ada bosan-bosannya, nggak ada henti-hentinya untuk selalu menancapkan keyakinan yang sahih terhadap kalimat la ilaha illallah. Karena apa hadirin yang mulia? Karena setan, musuhnya manusia itu sudah berjanji akan menggoda terus, akan menyelewengkan terus manusia ini dari jalan yang benar. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Setan terus akan berusaha. Bahkan ceritanya yang ada dalam Al-Quran ini, Allah menerangkan pakai huruf nun taukid. Ada lam taukid, ada nun taukid. Sungguh-sungguh ini. Jadi setan itu diceritakan dalam Al-Quran begitu. Sungguh-sungguh aku akan mendatangi manusia, menggoda manusia dari arah depan, dari arah belakang, kanan kiri, sampai tingkatannya manusia itu tidak syukur kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau tidak syukur, kebalikannya syukur ya kufur. Na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya hadirin yang mulia, nah, terus usaha lagi dan lagi, usaha tidak ada bosan-bosannya, selalu menancapkan keyakinan yang sahih terhadap Allah di dalam hati kita. Insya Allah kita usahakan. Akan hadirin yang mulia, kita usaha atas iman ini nggak lama sebenarnya itu. Hanya sampai meninggal dunia saja. Kalau umurnya tinggal sehari, ya tinggal 24 jam. Kalau umurnya tinggal 1 pekan, 1 Jumat, ya usaha iman tinggal 7 hari lagi. Insya Allah kita usahakan ya. Nah, sampai tingkatannya hadirin yang mulia, kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kita wafat, akhir hayat kita, akhir kalam kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lah orang yang di akhir hayatnya hadirin yang mulia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, janji Nabi sudah jelas. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dakhala. Ini ulama ahli bahasa itu meneliti gitu. Kok pakai dakhala, pakai fi'il madhi, sedangkan manusianya belum masuk surga gitu. Nah, katanya di antara hikmahnya, kejadian yang belum terjadi tapi sudah diceritakan pakai fi'il madhi, ini maknanya menunjukkan arti pasti gitu. Jadi orang yang di akhir hayatnya kok mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti masuk surga. Semoga termasuk kita semua, amin gitu. Nah, maka inilah hadirin yang mulia, terus kita usahakan bicara keagungan Allah pada keluarga kita, orang yang di sekitar kita, rekan-rekan kerja kita, rekan-rekan yang ada di sekeliling rumah kita, tetangga kita. Karena apa hadirin yang mulia? Tempatnya keyakinan terhadap la ilaha illallah itu di dalam hati. Nah, hati ini akan ketika mati akan pecah. Dia akan mengeluarkan kata-kata sesuai apa yang dia isi gitu, yang diisikan ke dalam hati itu. Nah, ini ibarat gelas isinya air putih, kalau pecah ya keluarnya air jernih ya. Kalau isinya air comberan gitu, kalau pecah juga air kotor yang keluar itu. Nah, maka inilah kita usaha iman
usaha menancapkan keyakinan yang sahih dalam hati sampai meninggal dunia. Insya Allah kita usahakan sampai akhirnya hadirin yang mulia, hati kita pecah, sudah waktunya dicabut nyawanya. Nanti yang kita ucapkan adalah kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berikutnya hadirin yang mulia, menyempurnakan iman adalah dengan cara menyempurnakan amal. Menyempurnakan amal, tidak ada percontohan yang lebih hebat, yang lebih istimewa, yang lebih baik, melebihi kehidupan yang telah dicontohkan oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Sudah, nggak usah mengameng gitu ya, nggak usah tolah-toleh cari kurikulum kehidupan kok bingung, nggak usah bingung-bingung, cukup mengikuti kurikulum yang telah dicontohkan oleh yang mulia Nabi Muhammad SAW. Karena hadirin yang mulia, bagaimana Nabi Muhammad sudah ada nas, teks yang jelas dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, di sini pakai huruf taukid dua lagi ya. Pertama lam taukid, yang kedua adalah qad yang masuk dalam fi'il madhi gitu ya. Ini menunjukkan mana sungguh-sungguh telah ada dalam dirinya Rasulullah suri tauladan yang baik gitu ya. Nah, makanya kita nggak usah ragu-ragu kalau hal ini sudah dikatakan oleh ulama, ini sunnah Nabi, ini adalah akhlaknya Nabi, kita ambil, kita praktekkan, kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah hadirin. Nah, ini jangan ragu-ragu lagi hadirin yang mulia. Bahkan sebagian ulama mengatakan dalam sebuah syairnya, baitnya itu, wa kullu ma jaa bihi rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu. Setiap apa yang dibawa oleh baginda Nabi, setiap apa yang beliau contohkan dalam kehidupan beliau, maka sudah, hak kita itu hanya menerima dan pasrah aja. Itulah yang terbaik, itulah yang teristimewa, itulah yang pokoknya segala-galanya. Tinggal kita ini apa? Ngekor saja, ngikut saja, gak usah banyak tanya. Nah, cuman kadang orang itu digoda gitu. Wah Pak, itu kan hanya sunnah Pak gitu. Sunnah itu kalau ditinggalkan kan nggak dosa gitu. Kalau dikerjakan dapat pahala. Nah, ini kalau secara fatwa. Tapi secara takwa ini hadirin yang mulia, eman-eman bahkan rugi kalau kita itu ketinggalan sunnah Nabi, itu rugi. Salah satu contoh misalkan barang siapa yang sholat berjamaah, nah, maka 20 derajat dia dapatkan. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajatan. Ya, dalam hadisnya begitu. Sholat berjamaah pahalanya di sisi Allah adalah lebih utama 20 derajat dibanding sholat sendirian. Nah, ini kalau kita nggak sholat jamaah ya memang nggak dosa, tapi kita ketinggalan 27 derajat, akan rugi gitu. Nah, akan hadirin yang mulia ya, kalau orang itu sudah nikah gitu, kemudian dia ketika dengan istrinya gitu, disunahkan untuk baca doa Allahumma jannibna syaiton ila akhir doa. Gak usah dipanjangkan, kasihan yang masih muda-muda ini. Sabar ya, nunggu selesai tahasus insyaallah. Maka inilah hadirin yang mulia, orang yang sudah punya istri, sudah berkeluarga, disunahkan oleh baginda Nabi kalau mendatangi istrinya untuk baca doa tadi. Kalau nggak dibaca kan nggak dosa, ya toh. Tapi kerugiannya hadirin yang mulia, dia lupa baca doa atau bahkan menyepelekan sunnah Nabi, sengaja nggak doa, akhirnya apa? Jadi anaknya beli nggak karu-karuan. Allah, kayak bapak
Nanten apa bapake diken dari sunah Kanjeng Nabi boten purun ya ta. La haula wala quwata illa billah. Ya akhirnya kan yang rugi siapa? Hadirin yang mulia, gitu. Nah, yang rugi ya kita sendiri, orang tuanya sendiri, gitu. Nah, maka inilah hadirin yang mulia kedudukan sunnahnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Salah satu lagi kepentingan sunnah Nabi ini pakai kayu siwak, gitu. Sebelum sholat kalau nggak siwakan kan nggak dosa, gitu. Nah, secara fatwa seperti itu. Akan tetapi secara takwa hadirin yang mulia, kalau orang mengerjakan sholat 2 rakaat dengan siwakan, nilainya lebih berharga ya 70 rakaat dibanding itu tadi yang tidak siwakan. 2 rakaat yang memakai siwak lebih afdal daripada 70 rakaat yang tanpa siwakan. Loh, kita dengan mujahadah sedikit mengikuti baginda Nabi, susah payah sedikit mengikuti sunnah Rasul, pahala amal dilipat kali gandakan. Ya kalau tidak diambil itu ya iman-iman lah itu. Dengan mawon ada 2 uang itu. Satu 100.000, yang satunya 1.000. Ya, tentunya milih mana kalau orang otaknya waras itu? Milihnya 100.000. Saya tak milih 1.000 aja Pak, biar nggak hubud dunia. Bohong itu. Coba kalau dihadapkan, pasti ngeroyok yang 100.000 gitu, ya. Nah, begitulah hadirin yang mulia, ibadah yang disertai dengan sunnah-sunnah Nabi, kehidupan-kehidupan yang disertai dengan sunnah Nabi, masya Allah. Pahalanya menjadi berlipat kali ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi bulan Ramadan telah tiba, ya. Dikatakan orang yang di bulan Ramadan mengerjakan amal-amal sunnah, maka ganjaran atau pahalanya adalah seperti ibadah fardu. Sedangkan orang yang mengerjakan ibadah fardu dilipat kali gandakan minimalnya 70 kali. Ya. Maka kita siapkan diri kita, memperbanyak cinta kepada Nabi, memperbanyak taubat kepada Allah, memperbanyak baca sholawat kepada Nabi, supaya nanti betul-betul siap dalam menghadapi bulan Ramadan. Insya Allah ya. Nah, hadirin yang mulia, sunnah-sunnah Nabi kita perhatikan betul-betul. Jangan terpengaruh dengan omongan mertua. Ya, ada santri itu nyukur jenggot itu. Nah, saya tanya, kan kenapa kok jenggotnya dicukur? Sungkan Pak, saya mertua saya Pak. Aku nggak sungkan sama Kanjeng Nabi itu. Allah. Nanti di hari kiamat di kuburan yang memberi syafaat siapa? Kira-kira syafaatnya yang diterima itu mertuanya atau Kanjeng Nabi nanti? Allah. Insya Allah lagi. Nah, maka inilah hadirin yang mulia, kita tanamkan cinta kepada Nabi betul-betul tertancap dalam hati. Gitu. Ya memang nyukur jenggot itu nggak haram, ya sebagian ulama mengatakan nggak haram. Tapi kalau kita dengan mujahadah sedikit minggu jenggot 24 jam dapat pahala sunnah Nabi. Allah. Kan iman kalau ditinggalkan, bahkan rugi kalau ditinggalkan. Ada dalam Sunan Abi Dawud itu kita membaca hadisnya baginda Nabi, beliau bersabda, aful liha wa qasus syawarib. Kalian semua peliharalah jenggot, kemudian guntinglah kumis. Nah, maka untuk itu bagaimana hari tambah hari kehidupan kita semakin full, semakin sempurna sunnah-sunnah Nabi. Nah, insya Allah ya. Nah, maka kita perhatikan sunnah pagi hari, sunnah mau makan, sunnah mau minum. Kita perhatikan sunnah ketika berjumpa dengan orang Islam itu bagaimana, sunnah ketika masuk rumah itu bagaimana. Masya Allah, itu fadilahnya luar biasa. Orang yang masuk rumah sunnahnya adalah mengucapkan salam. Di dalam kitab Muntakhab Ahadits ditambahkan, masuk rumah mengucapkan salam, baca qul huwallahu ahad 3 kali. Barang siapa yang dia masuk rumah mengucapkan salam,
kemudian baca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka rizkinya orang rumah tersebut ditanggung dan dijamin oleh Allah. Nah, orang Islam kok marah terus itu. Nah, sunnah nabinya kurang itu. Insyaallah ya. Nah, barang siapa yang membaca suratul Waqiah setiap malam, lam tusibhu faqratun, dia tidak akan dikenai kemiskinan, dia tidak akan dilanda kemelaratan. Barang siapa yang menjaga sholat duha, begitu juga dia tidak akan dikenai kemiskinan. Maka inilah hadirin yang mulia, betul apa yang disarankan oleh masyayikh-masyayikh kita. Di balik sunnah Nabi ada kebahagiaan, di balik sunnah Nabi ada kejayaan. Maka untuk itu kita niat bagaimana sunnah-sunnah Nabi, akhlak-akhlak Nabi kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah ya. Maka inilah hadirin yang mulia, jangan takut mengamalkan sunnah Nabi itu. Orang yang melanggar sunnah Nabi aja nggak takut mereka. Dengan PD, percaya diri. Lah kok kita yang mengamalkan sunnah Nabi, yang dapat pahala, yang dijanjikan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi, kok malah takut. Dan ini keliru. Namanya kurang syukur jadi umatnya Nabi itu. Maka kita pakai siwak, pakai sorban, ya. Paling enggak ya, waktu sholat ya, kita pakai gamis. Ini gamis ini pakaian yang dicintai oleh Nabi. Kalau mudahnya gini aja lah, Pak petani itu ada kostumnya. Kostumnya petani itu apa? Pakai capil, ya toh? Pakai kaos, pakai celana, kadang pakai sepatu bot itu, ya toh? Lah. Nanti Pak tentara ada kostumnya sendiri, pakai baju doreng, Pak polisi, Pak guru. Nah, kalau kostum untuk umatnya baginda Nabi adalah memakai gamis. Ya Allah. Insya Allah kita kerjakan. Nah, minimalnya ketika sholat kita pakai pakaian yang dicintai oleh baginda Nabi. Ahabbul libas ilan nabiyil qamis. Pakaian yang paling dicintai oleh baginda Nabi itulah yang namanya gamis. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk waktu yang Allah berikan kepada kita adalah sehari semalam. Maka cara menertibkan waktu ini hadirin yang mulia, kita jaga sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Dalam Al-Quran sudah diterangkan, sesungguhnya sholat wajib kepada orang-orang beriman, telah ditentukan waktu-waktunya. Kemarin pelajaran Isra Mi'raj sudah diterangkan guru kita, aslinya sholat sehari semalam itu 50 waktu. Nah, berkahnya baginda Nabi, usul kepada Allah Subhanahu wa taala, minta izin kepada Allah supaya diberikan keringanan untuk umatnya atas usulan Nabi Musa, ya. Akhirnya diringankan sampai 5 waktu. Maka bagaimana sholat 5 waktu ini betul-betul kita jaga dengan tertib sesuai waktu yang telah ditentukan dalam agama. Insya Allah kita niatkan. Sholat zuhur kita tertibkan waktunya, apalagi sekarang di negara kita sudah resmi sholat zuhur berhenti semua, isoma, ya. Istirahat, sholat dan makan. Nah, jangan sampai sibuk makan, sibuk ke warung sambil ngerokok, kelepas kayak nggak punya bursa saja. Kita ingat waktu zuhur yang menciptakan adalah Allah. Apa perintah Allah di situ kita kerjakan. Apa sunnahnya Rasulullah di situ kita kerjakan. Perintahnya Allah waktu sholat zuhur adalah mengerjakan sholat. Sunnahnya Rasulullah adalah dengan cara berjamaah. Insya Allah kita lihat kan. Begitu juga waktu asar, waktu maghrib, isya, subuh. Begitu hadirin yang mulia kita jaga. Karena orang yang menjaga sholatnya 5 waktu dengan berjamaah, dengan tertib yang benar, adalah ibarat orang yang dia ini mandi di dalam sungai yang jernih. Sehari semalam mandinya 5 kali. Maka baginda Nabi pun tanya kepada sahabat waktu itu,
hal yabqa min daranihi syai', apakah ada kotoran yang melekat di tubuhnya kalau sehari semalam itu mandi 5 kali di dalam air sungai yang betul-betul jernih? Maka para sahabat sepakat menjawab, la yabqa min daranihi syai' ya Rasulullah. Di tubuhnya tidak akan melekat kotoran sedikit pun ya Rasulullah. Itulah ibarat orang yang sholat sehari semalam 5 kali dengan tertib, dengan cara yang benar. Maka dosanya pun akan dirontokkan, akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita jaga lah ya. Nah, kita ambil pelajaran dari seorang muadzin yang telah menyeru, hayya 'alas shalah, mari menuju sholat. Apa lafaz berikutnya? Hayya 'alal falah, mari menuju kebahagiaan. Lah orang sudah diingatkan oleh muadzin menuju sholat, kemudian diingatkan lagi menuju kebahagiaan, kok nggak mau datang, nggak mau mengerjakan sholat. Naudzubillah min dzalik, berarti dia telah menjerumuskan dirinya dalam kecelakaan. Maka untuk itu, bila mana seorang muadzin sudah mengingatkan kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua kesibukan-kesibukan kita tinggalkan, kita fokus menuju perintah Allah yang namanya sholat. Insya Allah hadirin. Nah, kita sebagai orang tua punya anak kita sudah umur 7 tahun, Nabi sudah ngajarin, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin. Perintahkan anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika sudah umur 7 tahun. Nah, ini bapak yang mengerti didikan agama, anaknya kalau sudah umur 7 tahun, yang laki-laki diambilkan sarung, ambilkan gamisnya, ambilkan pecinya, diajak sholat. Yang perempuan anaknya diambilkan mukena, diajari wudhu yang benar, diajak sholat. Insya Allah sekalian. Nah, mungkin punya cucu juga seperti itu. Nah, anaknya sibuk, kakeknya mengingatkan cucunya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemungkaran-kemungkaran yang ada di muka bumi ini akan hilang bila mana apa? Setiap orang iman, setiap orang Islam betul-betul menjaga sholat dengan benar. Sholatnya dikerjakan dengan shaf yang lurus. Nah, di Sahih Bukhari itu diceritakan bagaimana Nabi ketika mau sholat, beliau bersabda, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholah, istaqimu wala takhtalifu wa takhtalifa qulubukum. Nah, kalian luruskan shaf. Nah, kemudian meluruskan shaf ini termasuk kesempurnaan dari sholat. Jangan kalian renggang-renggang sholatnya itu, karena kalau renggang-renggang hati kalian akan berselisih, akan bertengkar. Maka supaya umat Islam itu rukun bareng itu gimana? Diajak sholat jamaah, shafnya lurus, rapat-rapat. Insya Allah. Nah, kalau shaf itu renggang-renggang saja itu ngefek kepada hatinya umat, apalagi kalau shaf masjidnya itu kosong. Allah, lebih parah lagi, ya dah. La haula wala quwata illa billah. Nah, maka inilah hadirin yang mulia, untuk memakmurkan suatu wilayah, gimana caranya? Makmurkan masjid dengan sholat. Untuk memakmurkan suatu kecamatan, suatu kabupaten, gimana? Pejabatnya, umaroknya, ulamanya, orang awamnya berbondong-bondong makmurkan masjid dengan sholat 5 waktu berjamaah. Insya Allah akan menjadi makmur itu daerahnya itu. Untuk memakmurkan suatu negara, bagaimana caranya? Hadirin yang mulia, kembali memakmurkan masjid dengan sholat 5 waktu. Masjid agung, masjid jami di setiap kabupaten, masjid raya di setiap provinsi, bahkan masjid kenegaraan, kita makmurkan dengan sholat jamaah. Karena itu arahan agama, hadirin yang mulia, arahan Al-Quran, arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sungguh seandainya penduduk suatu desa, nah ini kalau dikiaskan, ini orang Ahlussunnah wal Jamaah itu kan menerima kias ya. Kalau dikiaskan, sungguh seandainya penduduk suatu negara
amanu wattaqu, mereka mau beriman dan bertakwa, sungguh aku Allah akan membukakan keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka membohongkan. Dibilangi Gusti Allah dalam Al-Quran nggak mau manut, malah pakai otaknya sendiri, pakai caranya sendiri. Nggak akan bisa hadirin yang mulia. Orang kok ingin makmurkan suatu daerah, suatu negara, kembali iman dan takwa kepada Allah. Maka akhirnya hadirin yang mulia yang membohongkan firman-Nya Allah, fa'akhadnahu bima kanu yaksibun. Aku Allah akan menyiksa mereka dengan sebab apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan. Ya tentunya kalau orang itu iman dan bertakwa kepada Allah, dia akan menyempurnakan rukun iman, akan menyempurnakan rukun Islam. Di antara rukun Islam adalah rukun Islam yang nomor 2, menyempurnakan sholat. Maka kita mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita, anak cucu kita, sempurnakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Insya Allah betul ya. Maka inilah hadirin yang mulia, kenakalan-kenakalan akan musnah, akan sirna. Sekarang Masya Allah geng motor ini bawa celurit ya, itu ngambil menjarah toko-toko, warung-warung pinggir jalan. Gimana cara menghilangkan kemungkaran ini? Ajak anak-anak muda itu mengerjakan sholat. Ajak mereka untuk mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid-masjid mereka. Karena Allah sudah berjanji, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah dari pelakunya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menertibkan waktu kita, mensyukuri nikmat umur yang Allah berikan kepada kita. Di antara cara yang berikutnya adalah kita mau mempelajari ilmu agama. Karena kita nanti akan tahu, fadilahnya ini seperti itu, fadilahnya ini adalah begini begitu, akan diterangkan dalam ilmu-ilmu agama. Karena orang yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, hakikatnya langkah kakinya akan dimudahkan oleh Allah untuk menuju surga. Nah kok kaki kita diajak ngaji kok berat itu, harus dicurigai itu. Jangan-jangan nanti berat masuk surga, ringan masuk neraka nanti. Ini kalau diajak nonton konser kok sergap ini. Padahal karcisnya konser itu 200.000, 300.000 bayar itu. Diajak khurus 3 hari cukup 50.000, 3 hari kok sulit ini. Allah. Jangan-jangan nanti di akhirat nanti mudah masuk neraka, berat masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Maka untuk itu hadirin yang mulia, Masya Allah, majelis-majelis ilmu telah dibuka di mana-mana, di pondok-pondok pesantren, di masjid-masjid, majelis taklim, majelis zikir telah dibuat. Maka kita ringankan langkah kaki kita menuju majelis ilmu agar di akhirat dimudahkan langkah kaki kita menuju surga. Insya Allah ya. Karena kalau orang itu ngamalkan agama kok nggak pakai teori, ya akhirnya itu ketatap-tatap itu. Nah ini aja, nata bangunan ini aja ada ilmunya, ya toh? Apalagi untuk nata surga. Contohnya orang yang nggak mau belajar ilmu agama, ada itu kisahnya itu. Pokoknya ibadah aja. Yang penting saya ibadah aja. Akhirnya apa? Betul, masuk ke dalam gua dia itu. Masuk ke dalam gua setiap malam, bangun malam, Allahu Akbar. Ya ketika dia munajat di tengah-tengah malam di dalam gua, itu lalu lalang tikus itu. Akhirnya apa? Tikusnya digetok itu, pok itu. Ini tikus ganggu orang sholat. Setelah digetok apa? Kasihan. Masya Allah, saya berdosa, tikus kok saya bunuh. Akhirnya tikusnya dibungkus, dimasukkan saku, dibuat sholat. La ilaha illallah. Lah inilah hadirin yang mulia, contoh orang yang ibadah ingin menyempurnakan agama tanpa ilmu, akhirnya sholatnya batal terus itu.
Nah, karena apa? Sholatnya membawa najis, yaitu bangkai tikus. Gitu. Orang ingin menyempurnakan agama, tapi hari-hari masih ribah terus. Nah, hari-hari masih namimah terus, mengadu domba orang. Gitu. Akhirnya apa? Walaupun dia semalam suntuk sholat, ganjarannya diberikan kepada orang yang dia ribah, yang dia gunjing. Gitu. Kalau ganjaran dia sudah habis, gantinya apa? Keburukannya orang yang dia gunjing dibawa oleh dia. Nah, akhirnya apa? Di akhirat kelak itulah yang dikatakan orang muflis, orang yang bangkrut. Ya, banyak amal di dunia tapi tidak disertai ilmu, hari-hari ngadu domba orang, membuat orang bertengkar, ya, bahkan membuat cerainya orang. Lah akhirnya apa, hadirin yang mulia? Dia hari-hari ibadah, tapi pahala ibadah dia diberikan kepada orang yang dia gunjing, diberikan kepada orang yang dia adu domba. Na'udzubillah min dzalik. Maka perlu hadirin yang mulia belajar ilmu agama. Pelajari ilmunya sholat, apalagi masuk Ramadan. Belajar bagaimana syarat rukunnya puasa, amalan apa yang Allah syariatkan dalam bulan Ramadan. Puasa, sholat tarawih, sholat malam, ya toh? Mencari malam Lailatul Qadar. Semoga Allah tolong kita semua, insyaallah ya. Kemudian pelajari apa saja yang membatalkan pahalanya puasa. Karena banyak sekali orang puasa, ia tidak mendapatkan kecuali haus dan lapar, pahalanya tidak ia dapatkan. Karena apa? Dia puasa tapi masih mengerjakan hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa. Melihat perkara yang haram, berbicara perkara yang haram, suudzon kepada orang lain, dan lain sebagainya. Banyak orang yang malam hari tahajud, sholat raweh, sholat witir, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Yang ia dapatkan hanya ngantuk saja, karena malam hari enggak tidur, pagi harinya ngantuk, pahalanya nol, enggak ia dapatkan. Karena apa, hadirin yang mulia? Dia tidak belajar ilmu agama, tidak mempelajari hal-hal yang membatalkan, yang menghapus pahalanya orang yang dia mulai. Maka orang yang dia mulai aja kadang pahalanya enggak ia dapatkan, apalagi yang enggak dia mulai. Maka kita niatkan Ramadan tahun ini lebih sempurna dari Ramadan yang lalu. Insyaallah rawehnya ya disempurnakan. Yang tahun kemarin surat-surat pendek, tahun ini minimal setengah juz. Insyaallah Pak ya. Yang sudah setengah juz tahun ini ditingkatkan 1 juz terawihnya. Nggak usah terpengaruh, itu Pak, terawihnya hanya 8 menit, 20 rakaat hanya 8 menit. Itu kaum mutun isin kali Gusti Allah. Dolanan campur itu berjam-jam kuat Pak ya. Tapi kalau diajak terawih kok hanya 8 menit menyelesaikan 20 rakaat gitu. Nah, maka inilah hadirin yang mulia, kita seharusnya malu kepada Allah, itu malu gitu. Maka kita tingkatkan, kalau bisa semalam suntuk 30 juz. Allah. Insyaallah di malam-malam dimulai insyaallah ya. Nah, kalau nggak bisa sebulan penuh, paling tidak 10 hari terakhir. Itu Masya Allah, tarawih 30 juz itu banyak hikmahnya itu. Pernah jalan itu ke Kalimantan itu, ada abad kita tuh cerita, Masya Allah Pak, berkahnya saya ikut tarawih 30 juz di Temboro itu loh Pak. Gimana Pak berkahnya? Iya, saya sudah punya anak itu sulit nyari jodoh, itu sulit itu. Akhirnya saya niatkan 10 hari terakhir saya itikaf ikut tarawih 30 juz di Temboro itu. Akhirnya di tengah-tengah tarawih itu saya melamun, Masya Allah, Ustadz ini kok ganteng sekali, Allah, bacaannya bagus, cocok jadi menantu saya itu. Akhirnya apa, hadirin yang mulia? Akhirnya ketika break itu, nah, kan setiap sekian rakaat selesai minum kopi, akhirnya betul itu. Nah, ditawari itu, Ustaz, Masya Allah, sambil itu ganteng, suaranya bagus, Masya Allah, orang mujahadah. Gimana ini kalau saya nikahkan dengan putri saya? Masya Allah, ini rizki min haitsu la yahtasib ini.
La ilaha illallah. Lah ini betul hadirin yang mulia. Nah, ini istilahnya hanya bonus saja ya kan. Intinya apa hadirin yang mulia? Rasulullah kalau sudah masuk 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, itu jadda wa syaddal mi'zaro. Baginda Nabi sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, munajat kepada Allah Ta'ala. Saking sungguh-sungguhnya sudah itu sarungnya itu ditali. Ini yang sepuh-sepuh paham ini ya. Maka nanti pulang disampaikan kepada keluarganya 10 hari yang terakhir bulan Ramadan full untuk keluar di jalan Allah biar bisa itikaf full di masjid, insya Allah ya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk menjaga waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita. Waktu-waktu kita penuhi untuk zikir kepada Allah. Keluar masuknya nafas zikir pada Allah, kedap-kedipnya mata berzikir kepada Allah. Saking pentingnya zikir itu hadirin yang mulia. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, syariat Islam itu sudah banyak yang aku tahu. Inna syara'i al-Islami qad kathurat alayya. Sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang aku ketahui. Maka berikanlah pesan kepadaku ya Rasulullah, apa yang aku pegang teguh, apa yang aku betul-betul jadikan pegangan gitu. Maka baginda Nabi bersabda, wal yakun lisanuka ratiban bidzikrillah, hendaklah lisanmu selalu terbasahi komat kamit untuk berzikir kepada Allah. Insyaallah kita kerjakan. Maka jangan lewatkan nafas masuk keluar ini, jangan kita lewatkan tanpa zikir kepada Allah. Shalawat, istighfar, baca alhamdulillah, baca bismillah, ya. Inilah hadirin yang mulia. Sampai saking pentingnya zikir kepada Allah, ada dalam sebuah riwayat Israiliyat itu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Musa, Kalimullah, yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Wahai Musa, bila mana kamu dapat kecelakaan, sedangkan hatimu tidak berzikir kepadaku, maka jangan salahkan aku. Firman Allah begitu. Tapi kalau kamu mendapatkan kecelakaan, kok hatimu berzikir kepadaku, boleh kamu protes kepadaku, kamu boleh menyalahkan aku, boleh. Kurang lebihnya seperti itu. Maka inilah hadirin yang mulia, bagaimana kita usahakan zikir pagi petang kita jaga, zikir habis sholat kita jaga, zikir-zikir yang telah diijazahkan oleh guru-guru kita selalu jaga. Insya Allah ya, insya Allah. Wabil khusus di bulan Ramadan nanti memperbanyak zikir dengan tilawatul Quran. Karena para a'immah, para pimpinan-pimpinan agama Islam memberikan contoh seperti imam kita Al-Imam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i memberikan contoh kalau bulan Ramadan menghatamkan Quran sehari semalam 2 kali. Siangnya 1 hataman, malamnya 1 hataman. Kalau kita belum mampu, boleh kita angsur sehari 3 juz. Kalau sudah enak, merasa nyaman, sehari bisa 5 juz. Bisa apa ya? Nah, intinya apa? Minimalnya dalam setahun haknya Al-Quran dikhatamkan minimal berapa kali? 2 kali. Maka nanti bulan Ramadan sebelum sholat, habis sholat, malam hari, kalau bisa qiyamul lail ketika sholat infiradi baca Quran, nggak apa-apa ya. Pakai saku, kalau mau rukuk mau sujud masukkan ke dalam saku. Kalau di rumah sendiri atau di masjid sendiri, musola sendiri, pakai meja itu. Insya Allah kita makan. Karena hadirin yang mulia, termasuk istimewanya bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dalam Al-Quran sudah diterangkan, Allah berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka kita niatkan sholat kita nanti panjang-panjang, zikir kita yang kita perbanyak diantaranya adalah baca Al-Quran. Insya Allah bersedia?
Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup ini nggak sendirian ya, kita hidup berjamaah bareng keluarga kita, bareng tetangga kita, bareng teman-teman kerja kita, bareng masyarakat kita. Ya, maka bagaimana kita sebagai orang iman, sebagai orang Islam memberikan contoh akhlakul karimah yang baik, ya, memberikan contoh akhlak yang terpuji. Dulu ini hadirin yang mulia, ya, saking baiknya akhlaknya para sahabat, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu loh, melihat para sahabat tiga itu langsung asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, begitu. Nah, ini orang Islam kok melihat saya kok malah menjauh, nih gimana ini? Nah, ini orang masjid saya kok malah tambah nggak mau jamaah di masjid, kok malah pindah mahalahnya ini. Nah, ternyata apa? Ternyata kita kurang ikram, gitu. Banyak kalam tapi nggak pernah ikram. Nah, coba kalau kita itu mau jauh lah, gitu, khususi naskil orang 3 hari, satu rumah dibawakan beras 50 kilo itu insya Allah berangkat semua itu. Nah, insya Allah ya. Nah, maka inilah hadirin yang mulia, kita belajar ikram dengan senyuman, ikram dengan doa, ikram dengan harta, dengan hadiah dan lain sebagainya. Sehingga apa hadirin yang mulia, kita ciptakan suasana di rumah kita, kita ciptakan suasana di kampung kita dipenuhi dengan suasana akhlakul karimah yang dicontohkan oleh yang mulia Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita lihatkan, masjid-masjid ada air minumnya, ya, ada dapurnya, ya, ada makan bersama, buka bersama, sehingga apa hadirin yang mulia, orang datang ke masjid itu nyaman. Ya. Sekarang itu yang ramai apa? Kafe, gitu. Nah, karena ada kopi di sana, ada gorengan di sana. Coba kentang gorengnya itu dipindah ke masjid. Apalagi gratis. Allah, ya dah. Nah, insya Allah jadi ramai itu. Nah, tapi saya pesen lah, wifi-nya jangan dipindah ke masjid lah ya. Nah, maka inilah hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, memang di dalam ayat sahabat itu diceritakan pojoknya Masjid Nabawi itu ada kurma. Nah, inilah dalilnya makan di masjid itu zaman baginda Nabi itu ada. Nah, kok jadi tamer masjid kok malah melarang makan di masjid? Jadi masjidnya sampean iki delone sinten to, Pak? Nah, dari Kanjeng Nabi justru malah pengurus masjid itu memfasilitasi makan bersama di masjid. Karena baginda Nabi menaruh kurma di pojok masjid, bila mana ada tamu, orang asing, orang jauh, maka suguhan tamu itu sudah siap di masjid. Insya Allah kita buat seperti itu masjid kita. Nah, suasana ikramul muslimin hadirin yang mulia. Masjid, nah, dibikin rapi, wangi. Jangan masjid, jangan situ kayak cicak, situ kayak topek. Nah, itu tandanya apa? Nggak pernah disapu, gitu. Maka kita hidupkan khidmat masjid di kampung-kampung kita. Mau Ramadan, masya Allah, plafonnya diperbaiki. Kalau bisa ada AC-nya, Allah, sehingga orang yang terawih itu nyaman. Nah, sehingga para sahabat itu apa? Kalau sudah pergi ke masjid, itu ditanya kapan pulangnya, itu nggak tahu karena saking betahnya di masjid. Coba kalau masjid kita tuh ada AC-nya. Nah, setelah ada AC-nya juga jangan bakhil, ya, hanya dinyalakan ketika sholat saja. Akhirnya apa? Orang-orang kan betah di masjid, tuh, walaupun ngasih. Gitu. Insya Allah ya. Nah, begitu hadirin yang mulia. Sahabat sebaliknya, kalau di rumah itu ditanya, oh orangnya pulang ke rumah kapan baliknya? Sebentar lagi paling sudah datang ke masjid, Pak. Nah, itu pernah dengar bayarnya Kiai begitu. Sahabat itu kalau di masjid betah itu sampai nggak tahu kapan pulangnya. Tapi kalau di rumah, nah, ditanya kapan ke masjidnya? Sebentar lagi, dia di rumah sebentar kok. Nah, bagaimana kita suasanakan ikramul muslimin, memuliakan orang-orang Islam sehingga orang-orang itu betah kalau kita ajak berjuang. Insya Allah bersedia. Nah, kemudian hadirin yang mulia, amal-amal yang kita buat oleh dari iman, sholat dan lain sebagainya, pertimbangannya hanya karena Allah. Imanan wahtisaban. Iman betul-betul meyakini kepada Allah, wahtisaban dan mengharap pahala dari Allah. Tidak ingin mendapatkan posisi di sisi makhluk manapun.
Nah, tandanya orang ikhlas itu apa? Dia akan istiqomah. Sholat jamaahnya istiqomah, ngajinya istiqomah, dakwahnya istiqomah, ya kan? Akhlaknya pun istiqomah, nggak dangtek ya. Dangtek itu apa? Kadang semangat, kadang tidak. Gitu. Maka kita paksa diri kita untuk tetap istiqomah dalam amal. Insya Allah, nah, itulah tandanya ikhlas dalam hati. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua ini akan wujud bila mana dihidupkan suasana berjuang. Ini kita tahu aqua ini minuman bisa menyebar kemana-mana. Karena apa? Ada yang mendakwahkan, ada yang mempromosikan, ada yang mengiklankan, sehingga air minum tersebar kemana-mana, sampo bisa tersebar kemana-mana. Maka inilah hadirin yang mulia, nah, karena perjuangan ini tidak bisa dipungkiri ya. Kalau orang itu sudah berhenti berjuang, ya sudah habis, iman Islam itu akan habis. Gitu. Begitu juga kita lihat itu, kalau orang yang sudah nggak nanam padi lagi, ya sudah padi akan habis ya. Begitu juga agama ini akan habis, akan sirna bila mana tidak ada orang yang berangkat berjuang di jalan Allah. Nah, maka kewajiban berjuang, kewajiban dakwah, menyampaikan, ya, mengajak kebaikan, ini bukan hanya sekedar tugasnya para alim ulama saja, bukan hanya sekedar tugasnya para dai saja, tapi tugasnya setiap orang yang di hatinya ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena dia sudah diamanai oleh baginda Nabi. Baginda Nabi bersabda, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat yang kamu punya. Nah, sedangkan kita sudah hafal dari Fatihah sampai An-Nas, kita sudah bisa baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, sudah ada sekian ribu ayat. Maka insya Allah kita akan bangkit memperjuangkan agama Allah, insya Allah ya. Nah, apalagi hadirin yang mulia, kita hidup di akhir zaman. Nah, ini masya Allah ya, kemaksiatan, kemungkaran merajalela di mana-mana. Ya. Nah, sekarang kalau kita tanya, sampah satu ember itu yang membersihkan kan cukup satu orang, ya. Nah, kalau sampahnya satu truk Pak, nggak bisa Pak dibersihkan satu orang, kayak apa Pak, ya. Nah, kalau sampahnya itu satu gunung, gimana? Yang bersihkan hanya Pak Ustadz saja? Pak Kiai saja, nggak cukup hadirin yang mulia. Nah, inilah umpamanya ini kemaksiatan sudah di mana-mana, merajalela, ya toh, tarikus sholat, orang meninggalkan sholat jamaah, meninggalkan sunnah Nabi di mana-mana. Nah, ini kalau yang bergerak itu hanya para ustadz, para kiai, ya nggak cukup Pak. Udah, kalau seandainya terjadi banjir, ya toh, ada bendungan, lubang kecil, itu yang nutup satu orang cukup. Kalau lubangnya sudah besar, bentar lagi akan menghanyutkan rumah. Nah, kalau yang membendung banjir tadi kok hanya 5 orang, 10 orang, ya nggak cukup Pak. Ya, maka perlu bangkit semua untuk memperjuangkan agama Allah, untuk menghilangkan kemungkaran, kemaksiatan yang ada. Bersedia insya Allah? Orang yang keluar di jalan Allah ini hadirin yang mulia, rezekinya akan ditanggung oleh Allah. Orang yang menghidupkan amal silaturahim akan dipanjangkan umurnya, akan dijembarkan, akan diluaskan rezekinya. Maka untuk itu semua yang sudah keluar IPB sekarang bangkit untuk mendaftarkan diri ke luar negeri jauh. Silakan Pak, moga Pak. Yang sudah pernah keluar ke India, Pakistan, Bangladesh, sekarang waktunya mendaftarkan diri untuk keluar ke negeri jauh, ke Mekah, Madinah, Thailand sudah dihitung negeri jauh. Moga silakan Pak. Moga, masya Allah. Moga, ini sang jumeneng yang sepuh, sang lempeng putih ini.